Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizila Elki dengan NIM 2348201078, berasal dari kelas 4B Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang teknologi bahan alam, di mana itu meliputi materi pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan pembuatan simplisia, serta ekstraksi bahan alam. Materi pertama itu pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang kita inginkan. Sementara taksonomi itu sendiri merupakan ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme, baik itu organisme tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ataupun jamur. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan itu adalah musim, kadar air, intensitas paparan matahari, kondisi tanah seperti pH, alkalin, atau mikroorganisme. Selanjutnya itu pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu bisa berupa pengalaman penggunaan turun-temurun ataupun pengujian atau screening. Selanjutnya itu ada penyiapan bahan. Pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herba keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Bahan tersebut dapat berupa bahan yang segar atau fruit pulp, jus, sirup, ataupun alkohol, dan juga dapat berupa simplisia seperti infusa, maserasi, rebusan, tinktur, ekstrak, ataupun minyak atsiri. Sumber bahan baku dapat kita dapatkan dari biota liar atau hasil dari budidaya. Selanjutnya itu ada tahapan pembuatan simplisia. Setelah pemanenan, kita akan melakukan sortasi basah. Sortasi basah digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Yang kedua itu pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Yang ketiga itu ada perajangan, yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat itu ada pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara sinar matahari langsung, kering angin, oven, ataupun microwave fast drying. Yang kelima itu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan menggunting, merajang dengan pisau, memblender, ataupun menggunakan mortar. Yang keenam itu ada garbling, dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia yang kita inginkan tersebut bebas dari kotoran. Yang ketujuh itu ada pemberian mutu, dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dapat kita lakukan adalah analisis impurities organik dan anorganik, kadar abu, kadar air, susut pengeringan, kadar serat, serta cemaran mikroba. Yang kedelapan itu ada pengemasan atau packaging. Pengemasan tersebut tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. Dan yang perlu kita perhatikan dalam packaging, kita harus mencantumkan label pada simplisia, yaitu nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, serta kandungan senyawa aktifnya. Tahapan terakhir dari pembuatan simplisia yang tidak kalah penting yaitu penyimpanan. Gudang penyimpanan simplisia harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen udara, dan reaksi kimia internal, serta pengotoran yang lain. Kemudian, materi selanjutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi itu sendiri adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi sendiri secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, supercritical feed extraction, yang kedua, solid liquid extraction, dan yang ketiga itu liquid extraction. Tahapan-tahapan proses ekstraksi yaitu yang pertama, pelarut masuk ke dalam sel. Yang kedua itu pelarut melarutkan senyawa metabolit, dan yang ketiga pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Metode ekstraksi sendiri itu terdapat 7, di mana yang pertama itu adalah metode maserasi. Kelemahan dari metode ini adalah memakan waktu yang lama, senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut, dan memerlukan banyak pelarut. Sementara kelebihannya, ini adalah metode yang sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Metode kedua itu adalah perkolasi. Kelemahannya itu menggunakan lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, dan mudah tersumbat. Sementara kelebihannya adalah teknologinya yang sederhana dan waktunya yang lebih singkat. Metode yang ketiga itu ada ekstraksi dengan reflux, di mana tahapannya itu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Yang keempat itu ada sokletasi, di mana kelemahan metode ini adalah senyawa bisa rusak karena panas dan biayanya lebih mahal. Sementara kelebihannya, dia memerlukan sedikit pelarut, waktu yang lebih singkat, dan menghasilkan rendaman yang lebih tinggi. Yang kelima itu ekstraksi dengan ultrasonik, tahapannya itu perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan.
Kelemahannya itu biayanya yang sangat mahal. Yang keenam itu ada ekstraksi dengan microwave. Tahapannya itu perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pendinginan, pengulangan. Kelebihan dari metode ini adalah memiliki waktu yang lebih singkat dan menghasilkan rendemen yang tinggi. Metode yang terakhir yaitu ekstraksi dengan tekanan. Kelemahan dari ekstraksi ini biayanya yang sangat mahal. Kemudian kelebihannya juga waktu yang singkat, senyawa tidak rusak karena panas dan menghasilkan rendemen yang tinggi. Alatnya itu bernama Pressurized Liquid Extractor atau PLE. Kemudian pada ekstraksi kita tentunya memerlukan pelarut, di mana contoh-contoh pelarut dapat berupa N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aquades. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.